Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Black Knight, di mana pada video kali ini Saul berencana untuk mengikuti seleksi perekrutan kurir yang mengharuskan dirinya untuk bertarung dengan peserta lain. Tak hanya itu, Ryu yang selama ini tak menyukai para pengungsi akhirnya mulai bergerak dan ia pun menjalankan sebuah rencana yang bisa membahayakan para pengungsi tersebut. Lalu apakah 58 bisa menyelesaikan masalah ini? Wis ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Setelah Saul mendapat selebaran tentang perekrutan kurir oksigen, ia mencoba menghadang 58 yang saat itu hendak pergi ke suatu tempat. Dan ternyata alasan ia nekat melakukan aksinya karena Saul ingin meminta 58 mengajari dirinya bagaimana caranya agar lolos dalam seleksi kurir oksigen. Awalnya 58 mengatakan bahwa Saul harus bisa melakukannya sendiri, tetapi karena ia tak tega melihat Saul, 58 akhirnya menyuruh Saul untuk datang ke suatu tempat sendirian dan menemui 58 di sana. Melihat Saul yang ingin menjadi kurir, 58 pun teringat dengan masa lalu ketika ia masih berstatus sebagai pengungsi. Ia pernah melawan para tentara milik Ryu yang hendak membantai seluruh pengungsi demi melakukan pembangunan distrik umum. Saat itu 58 berusaha melawan dengan sekuat tenaga karena ia harus bertarung sambil melindungi para pengungsi yang lain. Tetapi sayangnya jumlah tentara yang datang terlalu banyak hingga akhirnya ia tak sengaja tertembak oleh salah satu tentara. Meski begitu, 58 tampaknya masih bisa bertahan dan menyelamatkan diri dari para tentara tersebut. Namun sayangnya ia harus merelakan kematian rekan-rekannya serta ribuan pengungsi lain yang mati akibat keserakahan Ryu. Malamnya, ketika teman-teman Saul tahu bahwa ia akan menemui 58, mereka pun menceritakan tentang sebuah tempat yang disebut sebagai gerbang neraka, yaitu tempat di mana siapapun yang masuk ke sana akan langsung diserang oleh sekelompok orang, dan mereka pun sangat yakin bahwa orang-orang itu merupakan para kurir kelas atas, termasuk si 58 ini. Sementara itu, saat Seol A sedang melakukan investigasi, tiba-tiba salah satu anak buahnya mengatakan bahwa mereka baru saja melihat kurir 58 yang pergi menuju ke suatu tempat bersama beberapa kurir lainnya, sehingga Seol A pun bergegas pergi ke sana untuk mengecek apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh 58. Di sisi lain, 58 dan beberapa kurir termasuk kurir 41 yang dulu merawat Saul ternyata sedang membahas tentang kasus penculikan yang terjadi pada para remaja. Dan tampaknya mereka sudah mengetahui bahwa para penculik itu sedang mencari seseorang mutan seperti Saul. Namun belum selesai mereka membahas hal itu, mereka menyadari bahwa ada suara dari luar bangunan, sehingga ketika 58 menemui Seol A, terlihat para kurir lain berusaha menyembunyikan rencana mereka dengan berpura-pura seperti sedang melakukan latihan. Awalnya 58 sempat curiga mengapa Seol A mendatangi mereka, tetapi setelah ia tahu bahwa Seol A memiliki tujuan yang sama seperti dirinya, yaitu mencari siapa dalang di balik kasus penculikan, 58 akhirnya memberikan informasi tentang sekelompok orang bertato segitiga yang menjadi pelaku dari penculikan anak-anak di distrik umum serta penculikan di distrik pengungsian. Singkat cerita, setelah mendapatkan informasi dari 58, Seol A dan anak buahnya langsung menemui salah seorang dari distrik pengungsian yang memiliki seorang anak. Lalu mereka menyuruh orang itu untuk mencari siapa saja orang-orang yang memiliki tato segitiga agar mereka bisa menghentikan kasus penculikan yang sering terjadi di sekitar sana. Sementara itu, ketika Saul mendatangi tempat yang sering disebut sebagai gerbang neraka itu, ia awalnya merasa ketakutan karena ia mengira bahwa 58 akan menyerang dirinya. Namun setelah ia masuk, ternyata di sana hanya ada si 58 dan 41 yang sedang menunggu kedatangannya untuk memberikannya sebuah latihan khusus. Setelah selesai memberikan latihan, 58 menyuruh Saul untuk segera melakukan pendaftaran, di mana di sana ternyata sudah ada ratusan peserta yang berasal dari distrik umum serta distrik pengungsian yang mendaftar untuk menjadi kurir.
Tetapi karena Saul tidak memiliki kartu keluarga, ia akhirnya diberikan sebuah identitas baru berupa pengungsi nomor 34, yang mana hal itu membuat Saul merasa sangat sedih karena ia tak bisa menggunakan namanya sendiri. Meski begitu, 58 dan 41 justru mengatakan bahwa Saul tak boleh menyerah begitu saja, karena mereka berdua juga tidak memiliki nama dan hanya dipanggil dengan sebutan 58 dan 41. Keesokan harinya, Saul kembali menjalani latihan berupa latihan ketangkasan, di mana Saul harus bisa memukul bola-bola baseball yang diarahkan ke tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Tetapi karena Saul tak bisa melakukannya sama sekali, salah satu kurir akhirnya menunjukkan pada Saul bagaimana caranya agar ia bisa memukul bola-bola tersebut. Hanya dalam beberapa kali latihan, Saul akhirnya berhasil menyelesaikan latihan ketangkasan tersebut. Bahkan kemampuannya dalam bertarung juga ikut meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Singkat cerita, ketika ujian pertama dimulai, para peserta yang telah dikumpulkan di suatu ruangan disuruh untuk bertarung melawan para peserta lain, dan siapapun yang masih bisa berdiri setelah oksigen yang ada di ruangan itu habis, maka ia akan lolos ke ujian selanjutnya. Dengan menggunakan kemampuan yang sudah ia dapatkan dari hasil latihan bersama 58 dan para kurir lain, Saul berusaha mengalahkan semua orang yang mencoba menyerang dirinya, hingga akhirnya Saul berhasil bertahan dan lolos ke ujian selanjutnya. Di sisi lain, setelah 58 dan kawan-kawan berhasil menggagalkan aksi penculikan lagi, Ryu pun semakin kesal karena rencananya tak kunjung berhasil, sehingga ia mencoba memanggil Seol-ah dan menyuruhnya untuk menyerahkan seluruh data para penduduk yang ada di distrik pengungsian. Tampaknya Ryu sengaja berbohong agar ia bisa mendapatkan data tentang orang-orang yang sudah mulai bermutasi. Tetapi meski begitu, Seol-ah sepertinya tak ingin memberikan data-data tersebut, dan ia pun mencoba memikirkan cara lain agar ia bisa mengelabui Ryu tanpa menolak permintaan dari Menteri Pertahanan yang ternyata berpihak pada Ryu. Di pertemuan mereka selanjutnya, Seol-ah hanya memberikan sebagian informasi yang tidak terlalu penting, yang mana hal itu membuat Ryu merasa kesal karena data-data itu tidak bisa digunakan untuk mencari seseorang yang telah berubah menjadi mutan. Ia lalu meminta agar Seol-ah mau memberikan data tambahan, tetapi Seol-ah justru menolak karena hal itu melanggar hak privasi para penduduk. Malamnya, ketika salah satu anak buah Seol-ah mendapatkan informasi tentang keberadaan seseorang bertato segitiga, Seol-ah dan yang lain segera melancarkan aksinya untuk menangkap pria tersebut. Tetapi sayangnya saat mereka berhasil menangkap pria itu, ia malah mengaktifkan bom yang ada di lehernya dan pada akhirnya ia meninggal seketika. Beberapa hari kemudian, saat Saul hendak melakukan latihan, 58 bertanya pada Saul apakah ia bisa menyetir mobil karena ujian selanjutnya merupakan ujian yang mengharuskan dirinya bekerja sebagai kurir. Untungnya Saul ternyata memiliki keahlian dalam menyetir mobil, yang mana hal itu membuat semua orang yakin bahwa ia pasti bisa menyelesaikan ujian kedua tersebut. Sebelum ujian, Saul dan para peserta lain diberitahu bahwa ujian kali ini merupakan ujian menjadi kurir, di mana seluruh peserta harus bisa mengantarkan paket yang mereka bawa ke lokasi tujuan dengan selamat. Selama ujian, mereka akan dikejar oleh para pemburu dengan status kriminalitas paling ekstrim, sehingga mereka harus bisa bertahan hidup karena para pemburu itu juga diberikan sebuah senjata yang bisa membuat para peserta terbunuh. Pada ujian kali ini, para kurir kelas atas serta para petinggi perusahaan Cheonmyeong juga datang untuk menonton secara langsung agar mereka bisa memutuskan apakah para calon kurir ini memiliki kelayakan untuk menjadi seorang kurir profesional. Singkat cerita, ketika ujian dimulai, Saul dan para peserta lain pun segera menancap gas, berharap mereka bisa segera memenangkan ujian tersebut. Tetapi tak lama kemudian, tiba-tiba para pemburu mulai berdatangan dari segala arah yang langsung menembaki mereka hingga membuat beberapa peserta gugur seketika.
Kemudian saat Saul berusaha melewati sebuah gedung, ia tiba-tiba ditabrak oleh salah satu mobil pemburu yang langsung membuat mobil Saul terbalik dan tak bisa digunakan lagi. Saul lalu mencoba menumpang pada salah satu peserta yang mobilnya tersangkut di reruntuhan, dan setelah mereka berhasil kabur, mereka kembali diserang oleh para pemburu yang membuat peserta yang membantu Saul terjatuh dari atas mobil. Awalnya Saul berencana memenangkan ujian, tetapi karena ia tak ingin melihat salah satu peserta yang membantunya terbunuh oleh para pemburu, Saul pun terpaksa menyelamatkan peserta itu terlebih dahulu. Lalu mereka berdua akhirnya berhasil mencapai garis finish secara bersamaan. Di sana, para penguji mengatakan bahwa kotak milik Saul mengalami kerusakan, dan karena mereka hanya membolehkan 2 orang yang lolos ke final, para penguji pun mengatakan bahwa Saul gagal menjalani ujian kedua itu. Awalnya Saul sempat merasa sangat sedih karena ia tak bisa mewujudkan cita-citanya untuk menjadi kurir oksigen. Tetapi tanpa disadari entah mengapa tiba-tiba peserta yang sebelumnya dibantu oleh Saul justru mengundurkan diri akibat mengalami cedera, sehingga Saul pun diloloskan menuju ke ujian final. Keesokan harinya, saat Saul tiba di distrik khusus tempat di mana ujian final akan dilangsungkan, ia sempat bertemu dengan Seol A yang tak menyangka bahwa Saul bisa berjuang hingga sejauh ini demi menjadi seorang kurir oksigen. Di sisi lain, saat 58 dan rekan-rekannya sedang menunggu di distrik pengungsian, mereka melihat ada beberapa kendaraan milik perusahaan Cheonmyeong yang melintas secara ilegal. Dan tanpa basa-basi, 58 pun langsung menghancurkan kendaraan itu. Kejadian itu membuat Ryu sangat marah sehingga ia mencoba menemui ayahnya untuk membatasi para pengungsi yang ingin melakukan relokasi. Tetapi Jae-jin justru menolak karena ia ingin semua orang bisa hidup dengan layak di dunia yang sudah rusak ini. Selain ditolak oleh ayahnya, Ryu juga kesal karena ia tak kunjung menemukan obat untuk penyakitnya tersebut, dan karena Ryu sudah muak dengan kelakuan para pengungsi, ia akhirnya berniat untuk menghancurkan mereka dengan memanfaatkan pertandingan di ujian final. Sebelum ujian final dimulai, 41 sempat memperingatkan Saul untuk berhati-hati karena peserta bernama Jo Gyeong-nam ini memiliki kemampuan yang sangat hebat serta fisik yang jauh di atas rata-rata para peserta lain. Sementara Saul berhasil lolos ke final hanya bermodalkan nekat saja. Keesokan harinya, ketika si kakek sedang memperbaiki TV agar ia bisa menonton pertandingan Saul, entah mengapa tiba-tiba beberapa truk milik perusahaan Cheonmyeong datang ke distrik pengungsian sambil mengatakan pada para penduduk bahwa mereka datang untuk memberikan siaran pertandingan final secara gratis. Bahkan mereka juga memberikan hadiah untuk orang-orang yang mau ikut nobar. Hal itu membuat para penduduk yang ada di distrik pengungsian pun mulai menghampiri truk tersebut karena mereka ingin melihat apakah Saul yang merupakan pengungsi itu bisa memenangkan ujian final. Sementara itu, di dalam arena pertandingan, terlihat Ryu dan beberapa menteri mulai menghampiri arena tersebut. Bahkan ibu presiden juga datang ke sana. Tetapi entah mengapa Jae-jin justru tak datang, padahal ia sudah diundang oleh ibu presiden. Lalu ketika pertandingan dimulai, terlihat bahwa Jo Gyeong langsung mengeluarkan jurus pukulan maut miliknya, yang mana hal itu membuat Saul kewalahan dan hampir terkena KO pada ronde pertama. Tak hanya itu, di ronde kedua dan ketiga pun Jo Gyeong masih menyerang Saul secara brutal hingga Saul mengalami luka yang cukup parah, sehingga beberapa orang mulai khawatir karena mereka mengira bahwa Saul akan kalah dalam pertandingan tersebut. Kemudian saat 41 bertanya mengapa Saul menjadi loyo, ternyata alasan mengapa ia sengaja mengalah karena ia ingin mengetes seberapa kuat musuhnya itu. Dan setelah ia berhasil menemukan kelemahan Jo Gyeong, tanpa berlama-lama Saul langsung mengeluarkan pukulan terkuatnya hingga ia berhasil mengalahkan Jo Gyeong hanya dengan 1 pukulan saja.
Di sisi lain, ketika 58 mendapatkan informasi bahwa beberapa orang yang membawa mobil milik Chonmyong itu memiliki tato segitiga di lehernya, ia pun segera pergi menuju lokasi yang diberitahu oleh temannya itu, dan saat ia melihat orang-orang itu membawa senjata, 58 langsung menembaki mereka semua hingga ia berhasil menangkap salah satu pria bertato segitiga. Setelah si pria itu pingsan, 58 mencoba mengambil alat peledak yang ada di belakang lehernya, dan saat ia mencoba menginterogasinya, ternyata orang-orang itu sengaja membawa truk-truk milik perusahaan Chonmyong ke distrik pengungsian karena tujuan mereka yaitu untuk memancing semua orang yang ingin menonton pertandingan final. Tanpa disadari, selama pertandingan final sedang berjalan, Ryu sempat menghubungi beberapa orang pilihannya untuk ikut bergabung di tengah-tengah para pengungsi yang sedang nobar, dan ternyata orang-orang itu membawa tas berisi bahan peledak, sehingga ketika pertandingan selesai, mereka pun langsung meledakkan seluruh orang yang ada di sana. Setelah melihat kejadian tersebut, 58 pun sangat marah dan ia berencana untuk menghancurkan perusahaan Chonmyong agar ia bisa membalaskan dendam atas para pengungsi yang sudah meninggal. Sementara ketika pertandingan selesai, Ryu sempat menyadari bahwa Saul merupakan salah satu mutan dan ia berencana untuk mendapatkannya, lalu film pun bersambung. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.